Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa, salam sejahtera dan salam sehat bagi semuanya. Hari ini kita bahas farmakokinetika non-linear. Untuk obat-obat yang mengikuti farmakokinetika linear, tidak ada perbedaan tes tengah eliminasi, konstanta kecepatan eliminasi, volume distribusi, dan clearance total pada pemberian obat yang dosis tinggi atau dosis ganda. Jadi parameter farmakokinetik obat-obat yang mengikuti farmakokinetika linear itu tidak berubah dengan peningkatan dosis atau penggunaan dosis berganda. Farmakokinetika linear disebut juga farmakokinetika tidak tergantung dosis. Jadi farmakokinetikanya tidak berubah kalau dosis dinaikkan. Dan kinetika farmakokinetika yang mengikuti linear ini mengikuti proses kinetika orde pertama. Ya. Konsentrasi obat dalam plasma pada saat steady state atau saat keadaan mantap dan AUC, AUC, area under the curve atau ketersediaan hati, keduanya itu proporsional dengan dosis yang diberikan. Jadi kalau kita tingkatkan dosis, ya konsentrasi obat di dalam plasma pada saat steady state juga meningkat. AUC juga meningkat sesuai dengan peningkatan dosis. Jadi kalau dosis dinaikkan 2 kali, CP-nya naik 2 kali dan AUC-nya naik 2 kali. Tapi ada obat-obat tertentu yang tidak mengikuti tren seperti ini. Ya, pada obat-obat ini apabila dosis dinaikkan, maka parameter farmakokinetiknya juga berubah. Ya, karena itu farmakokinetika non-linear itu disebut juga farmakokinetika tergantung dosis. Artinya, farmakokinetika obat, parameter farmakokinetika obat akan berubah dengan peningkatan dosis. Dan biasanya akan terjadi peningkatan-peningkatan. Karena itu disebut juga farmakokinetika penjenuhan. Ya, namanya penjenuhan, jadi ini terkait dengan enzim-enzim atau protein atau juga alat pengangkut obat di dalam sel. Proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi bergantung kepada pembawa atau carrier atau bergantung kepada enzim. Nah, konsentrasi obat di dalam plasma seperti saya jelaskan tadi tidak proporsional dengan dosis yang diberikan. Nah, kinetika obat-obat yang mengikuti farmakokinetika non-linear ini mengikuti kinetika orde pertama. Ya, pada awalnya dosis tidak dinaikkan, dia mengikuti kinetika orde pertama. Dan apabila dosis dinaikkan, dia akan mengikuti kinetika orde 0. Dan terjadi perubahan parameter farmakokinetika. Jadi ingat, dulu sudah kita bahas ya, kinetika orde pertama itu kecepatan perpindahan obat atau kecepatan metabolisme obat itu dipengaruhi oleh konsentrasi. Sedangkan apabila kinetika orde 0, ya metabolisme obat, perpindahan obat itu mengikuti kinetika orde 0. Tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Contoh obatnya phenytoin. Ya, phenytoin ini kalau kita tingkatkan dosisnya 50%, ya misalnya dari 300 mg menjadi 400 mg. Nah, pada saat konsentrasi plasma berada dalam keadaan mantap atau steady state, ya, itu bisa meningkat sampai hampir 10 kali lipatnya. Jadi luar biasa ya peningkatannya, yang seharusnya kalau dinaikkan 50%,
ya CPSS-nya naik juga 50%. Ini enggak, justru naik hampir 10 kali lipat. Ya. Nah, peningkatan konsentrasi yang luar biasa ini, yang melebihi yang seharusnya secara proporsional, nah itulah yang disebut dengan farmakokinetika nonlinear, yang dalam hal ini untuk phenytoin. Jadi perlu sekali apoteker berhati-hati dalam memberikan obat phenytoin ini. Ya, yang pertama ya karena dia mengikuti kinetika nonlinear, ya kadarnya bisa naik sampai 10 kali lipat, dan tentu saja ada kemungkinan mencapai MTC, minimum toxicity concentration, dan akan dapat menyebabkan gejala toksik. Ya. Nah, hati-hati juga untuk pemberian obat phenytoin yang pelepasannya sangat cepat. Jadi misalnya untuk phenytoin formula biasa dia memberikan CPSS yang normal. Nah, pada formula yang pelepasannya, disolusinya sangat cepat, bisa memberikan kadar obat yang tinggi di dalam darah. Apalagi phenytoin ini termasuk obat-obat dengan indeks terapi sempit. Penyebab farmakokinetika nonlinear itu ada beberapa, ya karena penjenuhan enzim atau protein, ya. Biasanya penjenuhan enzim itu di dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Dan bisa juga terjadi pada penjenuhan ikatan protein. Ya, kita tahu ikatan protein bisa terjadi di dalam darah dan bisa juga terjadi di jaringan. Kemudian juga keadaan patologik, keadaan penyakit pasien dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Ya, farmakokinetika nonlinear ini ya memang dapat terjadi pada masing-masing tahapan kinetika obat di dalam tubuh. Ya, bisa pada tahap absorpsi, distribusi, biotransformasi atau metabolisme, dan ekresi. Nah, pada umumnya kadar obat di dalam darah meningkat dengan adanya farmakokinetika nonlinear ini. Namun ada sebagian kecil yang dapat menurunkan kadar obat di dalam darah. Ya misalnya kalau terjadi penduan pada saat absorpsi, nah tentu kadar obat di dalam darah akan lebih rendah dibandingkan dengan proporsional peningkatan dosis. Contoh penyebab keadaan patologis ini adalah nefrotoksisitas, ya. Rusaknya ginjal. Kalau ginjal sudah rusak berarti eliminasi obatnya akan terganggu. Misalnya setelah penggunaan antibiotik aminoglikosida dapat menyebabkan nefrotoksik dan akhirnya tentu dapat mempengaruhi ekresi obat. Ekresi obat akan lambat dan kadar obat di dalam darah akan tinggi. Dan ingat, parameter farmakokinetiknya akan berubah. Kemudian batu empedu. Terjadinya obstruksi dalam saluran empedu itu bisa terjadi karena terbentuknya batu empedu yang akan menyumbat saluran empedu dan tentu akan mempengaruhi ekresi obat melalui empedu. Bagaimana caranya untuk menentukan apakah suatu obat mengikuti farmakokinetika nonlinear atau tidak? Dapat digunakan dengan berbagai cara. Namun berikut ini saya jelaskan dua jenis saja yang lebih sederhana. Yang pertama itu penentuan konsentrasi obat dalam plasma pada keadaan steady state setelah pemberian berbagai dosis. Ya, kalau misalnya pada pemberian dosis tinggi, konsentrasi obat dalam plasma pada keadaan steady state meningkat melebihi proporsionalitas peningkatan dosis. Nah, ini mengindikasikan obat tersebut mengikuti farmakokinetika nonlinear. Dan dengan menentukan berbagai parameter farmakokinetik penting seperti ketersediaan hayati, tes tengah eliminasi, atau total clearance pada pemberian dosis obat yang berbeda atau obat yang lebih tinggi, akan memberikan parameter farmakokinetik ini yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan bahwasanya
Ya, obat-obat tersebut mengikuti farmakokinetika non-linear. Adapun karakteristik kinetika yang terjadi jenuh itu, penjenuhan kinetika obat itu, yang pertama itu eliminasi obat tidak mengikuti kinetika OD1. Ya. Nah, kinetika eliminasi obat adalah mengikuti kinetika non-linear. Nah, kemudian T setengah eliminasi berubah dengan peningkatan dosis. Ya, dan biasanya T setengah eliminasi akan meningkat jika dosis dinaikkan karena terjadi saturasi pada sistem enzim. Namun, sebagian kecil ada juga terjadi penurunan T setengah eliminasi karena autoinduksi biotransformasi obat jati. Ya, misalnya karbamazepin. Karbamazepin ini suatu obat antikonvulsan yang dapat meningkatkan metabolismenya sendiri yang melalui mekanisme inducer enzim. Ya, dengan demikian, dengan meningkatnya autoinducer itu, tentu T setengah eliminasi obat akan semakin pendek. Kemudian yang ketiga, AUC tidak proporsional dengan ketersediaan obat sesungguhnya di dalam darah. Jadi tidak proporsional AUC dengan jumlah obat di dalam darah. Itu mencirikan kinetika yang jenuh. Kemudian penjenuhan dalam sistem enzim atau dalam metabolisme oleh enzim yang sama. Ya, di sini terjadi efek kompetisi, sehingga dengan adanya efek kompetisi ini metabolisme obat akan dikurangi. Ya, nah tentu saja akan dapat meningkatkan kadar obat di dalam darah. Kemudian karakteristik obat-obat yang mengikuti kinetika penjenuhan ini adalah berbedanya komposisi atau rasio metabolit suatu obat, ya, apabila dosisnya diubah atau dinaikkan. Terjadi perubahan komposisi metabolit, ya, komposisinya akan berbeda dan juga rasionya bisa dapat berubah. Persentase obat metabolit di dalam darah dibandingkan dengan yang lainnya akan berubah. Untuk lebih jelasnya hubungan antara AUC dengan farmakokinetika non-linear dapat dilihat grafik berikut, ya. Ini yang kita plot adalah data luas di bawah kurva versus dosis. Nah, saudara lihat yang kurva garis C itu, ya, yang garis hitam dan disambung dengan putus-putus itu adalah hubungan linier antara dosis dengan AUC. Jadi pada keadaan biasa, ya, yang linier dengan peningkatan dosis, ya, AUC meningkat tetapi proporsional atau linier. Sedangkan untuk obat-obat tertentu, ya, yang kinetikanya tergantung dosis, ya, ini akan terjadi penjenuhan pada kinetika eliminasi sehingga obat banyak tertahan di dalam darah dan AUC-nya akan lebih besar, tidak sebanding dengan peningkatan dosis. Yang kalau linier sebanding dengan peningkatan dosis. Kalau non-linier tidak sebanding dengan peningkatan dosis. Jauh lebih tinggi dibandingkan obat-obat yang mengikuti farmakokinetika non-linier. Mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan farmakokinetika yang mengikuti kinetika linier. Jadi maaf ya, jangan sampai salah. Ya. Kemudian hubungan antara farmakokinetika non-linear dengan konsentrasi pada steady state, pada keadaan mantap, ya. Ini adalah plot antara dosis dengan konsentrasi obat pada keadaan steady state. Garis lurus ini menggambarkan kinetika yang linier, ya. Jadi untuk obat-obat yang mengikuti kinetika linier, ya, dia akan
proporsional, akan mengikuti linier kinetiknya, ya, antara peningkatan dosis dan peningkatan konsentrasi obat dalam keadaan steady state di dalam darah. Namun pada obat-obat yang mengalami kinetika non-linier, peningkatan dosis itu akan menyebabkan peningkatan konsentrasi obat pada saat steady state itu melebihi proporsionalitas, jadi tidak linier, ya. Jadi kadar obat di dalam plasma saat steady state itu jauh lebih tinggi, ya. Kan nampak dari garisnya, nampak dari garisnya yang sebelah kiri ini yang mengikuti kinetika non-linier. Perbedaan antara kinetika linier dan non-linier, ya. Untuk yang linier, dengan perubahan konsentrasi obat dalam plasma itu proporsional dengan dosis yang diberikan. Jadi kalau dosis dinaikkan 2 kali, kadar obat dalam darah naik 2 kali. Kalau dinaikkan 3 kali, kadar obat dalam darah naik 3 kali. Tetapi untuk non-linier tidak proporsional. Jadi kalau kita naikkan dosis 2 kali, bisa saja konsentrasi obat dalam plasmanya naik lebih dari 3 kali. Ya, tidak proporsional. Kemudian untuk farmakokinetika linier, tidak ada perubahan parameter farmakokinetik bila diberikan pada dosis tinggi. Ya, misalnya AUC-nya, ya fraksi obat yang masuk ke dalam darah, konstanta kecepatan absorpsi, kecepatan eliminasi, ekresi, VD, ya, clearance, itu tidak berubah apabila dosis dinaikkan. Sedangkan pada farmakokinetika non-linier, parameter farmakokinetiknya akan berubah. Kemudian kinetika linier mengikuti kinetika orde 1, dipengaruhi oleh konsentrasi. Sedangkan farmakokinetika non-linier itu mengikuti kinetika orde 0 dan orde 1. Jadi pada awalnya dia mengikuti kinetika orde 1 pada saat dosis rendah. Apabila dosis pelan dinaikkan, ya dia akan mengikuti kinetika orde 0. Kemudian untuk farmakokinetika linier itu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresinya tidak bergantung kepada pembawa atau enzim. Ya, sedangkan pada farmakokinetika non-linier, proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresinya bergantung kepada carrier atau enzim. Demikianlah mahasiswa pada kuliah pertama ini, nanti akan kita lanjutkan dengan bagian kedua.